Aku tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang paling sering tersenyum kepadaku di awal pernikahan justru akan menjadi orang yang paling kejam dalam hidupku. Ibu mertuaku. Perempuan yang selalu memanggilku, "Nak," yang dulu menggenggam tanganku saat akad, dan berbisik lirih, "Jaga anakku baik-baik." Hari itu aku percaya sepenuh hati. Namaku Aisyah. Aku menikah dengan Arman, lelaki sederhana yang kukenal sejak kami sama-sama berjuang dari nol. Kami bukan pasangan kaya. Kami memulai hidup di rumah kecil dengan perabot seadanya dan mimpi yang kami rajut pelan-pelan. Aku bekerja dari rumah, menerima pesanan desain dan menulis. Arman bekerja di sebuah perusahaan swasta. Hidup kami sederhana, tapi aku bahagia. Satu hal yang selalu kupegang, aku ingin menjadi menantu yang baik. Aku selalu mengalah, selalu menunduk, selalu berusaha menyenangkan ibu mertuaku. Setiap akhir pekan aku datang ke rumahnya, membawa masakan, membersihkan dapur, mencuci piring tanpa diminta. Aku menahan lelah dan senyumku tak pernah hilang. Namun entah sejak kapan, tatapan itu berubah. Awalnya kecil. Sindiran halus. Perempuan kerja di rumah terus, apa benar ada penghasilannya? Zaman sekarang banyak perempuan pintar akting. Aku menelan semuanya. Aku pikir itu hanya kekhawatiran seorang ibu pada anak lakinya. Sampai suatu hari, fitnah itu benar-benar dilontarkan. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tapi tiba-tiba Arman pulang dengan wajah asing. Matanya dingin. Suaranya tak lagi lembut. Ia bertanya tanpa menatapku. "Kamu masih berhubungan dengan laki-laki lain?" Aku tertawa kecil karena mengira itu lelucon. Tapi saat kulihat tangannya gemetar, aku tahu ini bukan bercanda. Ibunya berkata aku selingkuh. Ibunya berkata aku mempermainkan uang. Ibunya berkata aku perempuan licik yang hanya memanfaatkan anaknya. Dan yang paling menyakitkan, Arman mempercayainya. Sejak hari itu, rumah yang dulu hangat berubah menjadi penjara. Aku diinterogasi setiap hari. Ponselku diperiksa. Akunku diminta dibuka. Bahkan klien-klienku dituduh sebagai laki-laki simpanan. Aku menangis, bersujud, bersumpah. Tapi fitnah yang sudah ditanamkan lebih kuat dari kebenaran. Ibu mertuaku datang ke rumah tanpa memberi kabar. Ia duduk di ruang tamu seperti ratu yang mengadili. "Kamu perempuan murahan. Aku sudah lama tahu. Anak aku terlalu polos." Aku gemetar. Bibirku keluh. Aku ingin membela diri, tapi setiap kata yang keluar justru membuatku terlihat bersalah. Hari demi hari aku dilemahkan. Dihinakan. Aku kehilangan kepercayaan diri. Aku bahkan mulai meragukan diriku sendiri. Hingga suatu malam, aku bersujud lebih lama dari biasanya. Air mataku membasahi sajadah. Dadaku sesak.
Aku berkata pada Tuhan dengan suara yang hampir tak terdengar, "Jika aku benar, tolong perlihatkan kebenaran. Aku tidak ingin membalas dengan kejahatan. Aku ingin Engkau yang membalasnya." Aku tidak tahu, sejak malam itu hidupku mulai berubah. Pelan-pelan, satu persatu kebenaran muncul. Klien yang difitnah ternyata adalah perempuan. Transfer keuanganku tercatat rapi. Rekaman suara ibu mertuaku yang tanpa sengaja tersimpan di ponsel lama Arman membuka segalanya. Di sana terdengar jelas bagaimana ia mengaku sengaja memfitnahku agar Arman meninggalkanku dan kembali menuruti semua keinginannya. Hari itu Arman terduduk. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku menangis seperti anak kecil. Ibunya dipanggil. Di hadapan keluarga besar. Di hadapan bukti. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang tidak pernah kurencanakan terjadi. Ibu mertuaku berlutut. Benar-benar berlutut. Tangannya gemetar. Suaranya pecah. Ia menangis dan memohon maaf kepadaku. Orang-orang terdiam. Tak ada sorak kemenangan. Tak ada kepuasan. Yang ada hanya sunyi dan rasa lelah yang luar biasa di dadaku. Ia berkata, "Aku salah. Aku iri. Aku takut kehilangan anakku. Aku menatapnya lama. Dalam diriku ada luka. Ada marah. Ada dendam yang manusiawi. Tapi aku ingat doaku. Aku tidak meminta kehancuran. Aku meminta keadilan. Aku mengulurkan tangan. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri. Maafkan saya jika kehadiran saya membuat ibu takut. Saya tidak ingin ibu bersujud pada saya. Saya hanya ingin hidup saya dikembalikan." Hari itu aku belajar satu hal. Pembalasan paling menyakitkan bukan teriakan, bukan hinaan, bukan air mata orang lain. Tapi ketika kebenaran berdiri tegak dan orang yang berbuat salah harus menunduk pada nuraninya sendiri. Aku tidak menang karena aku membuatnya jatuh. Aku menang karena aku tidak menjadi sepertinya. Dan sejak hari itu, aku tahu Tuhan tidak pernah tidur. Setelah hari itu, banyak orang mengira hidupku akan kembali normal. Mereka pikir setelah ibu mertuaku meminta maaf dan kebenaran terungkap, semuanya akan baik-baik saja. Seolah-olah luka bisa sembuh hanya dengan satu kata maaf. Padahal tidak. Yang paling sulit bukan menghadapi fitnah. Yang paling menyakitkan adalah hidup setelah fitnah itu. Arman berubah. Ia menjadi sangat pendiam. Tatapannya sering kosong. Ia merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak serta-merta menghapus jarak yang sudah terlanjur tercipta di antara kami. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Aku masih menjalani peranku sebagai istri. Aku memasak. Aku membersihkan rumah. Aku tersenyum jika perlu. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mati. Kepercayaan. Aku sering terbangun di malam hari dengan dada sesak. Aku membayangkan kembali kata-kata ibu mertuaku.
Nada suaranya. Tatapan matanya yang penuh tuduhan. Aku masih mendengar suara Arman yang dingin, mempertanyakan kesetiaanku. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak bisa marah. Karena semua orang menganggap masalah ini sudah selesai. Kan ibumu sudah minta maaf. Suamimu juga sudah tahu kebenaran. Kamu harus ikhlas. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya dipatahkan dari dalam. Aku mulai menarik diri. Aku lebih banyak diam. Aku menolak datang ke acara keluarga. Setiap kali nama ibu mertuaku disebut, dadaku kembali sesak. Suatu hari, Arman berkata pelan, "Kamu sudah memaafkan ibuku, kan?" Aku menatapnya lama. Aku tidak membencinya, jawabku jujur. Tapi aku juga tidak bisa melupakan. Ia terdiam. Sejak itu, kami hidup seperti dua orang asing yang berbagi atap. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Justru sunyi itu yang paling menyiksa. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku menolak tenggelam dalam kesedihan. Aku ingin membuktikan sesuatu, bukan pada ibu mertuaku, bukan pada Arman, tapi pada diriku sendiri. Pelan-pelan, hidupku berubah. Klienku semakin banyak. Namaku mulai dikenal. Aku mendapat proyek besar yang membuat penghasilanku melebihi gaji Arman. Ironisnya, saat aku mulai berdiri lebih tegak, aku justru merasa semakin jauh dari rumah. Ibu mertuaku beberapa kali mencoba mendekat. Ia datang membawa makanan. Mengirim pesan panjang penuh penyesalan. Tapi setiap kata itu justru membuatku semakin lelah. Karena penyesalan tidak bisa menghapus kenyataan bahwa ia pernah menikmati kehancuranku. Suatu sore, ia datang tanpa diundang. Ia duduk di hadapanku dengan wajah tua yang tampak lebih rapuh. "Aku sudah kehilangan banyak sejak hari itu," katanya lirih. Aku mendengarkan. Ia kehilangan wibawa di keluarga. Kehilangan kepercayaan. Kehilangan kebanggaannya. Orang-orang tak lagi memandangnya sama. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Ini pembalasan yang tidak pernah kurencanakan. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak membuka aibnya. Aku tidak memfitnah balik. Tapi kebenaran itu berjalan sendiri, menghancurkan citra yang ia bangun bertahun-tahun. Ia menangis. Aku tidak bermaksud sejauh itu. Aku menghela napas. Fitnah tidak pernah tahu batas, Bu. Sekali dilepas, ia akan terus melukai siapapun. Hari itu aku tidak mengusirnya. Aku juga tidak memeluknya. Aku membiarkannya pergi dengan membawa kesadarannya sendiri. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku menatap rumah yang dulu kuanggap tempat paling aman. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih ingin bertahan? Aku tidak lagi merasa dihargai. Aku tidak lagi merasa dipilih. Aku hanya menjadi perempuan yang tetap tinggal karena rasa kasihan dan kewajiban. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin mandiri. Aku membeli mobil dengan uangku sendiri. Aku membantu orang tuaku. Aku mulai menabung untuk masa depan yang entah masih bersama Arman atau tidak. Suatu malam, Arman berkata dengan suara gemetar, "Aku takut kehilanganmu." Aku tersenyum kecil. "Kamu sudah kehilanganku sejak kamu lebih memilih percaya fitnah daripada mengenalku." Ia menangis. Meminta maaf. Berjanji akan berubah.
Dan disitulah aku sadar. Pembalasan terbesarku bukan membuat ibu mertuaku bersujud, tapi membuat semua orang menyadari nilai diriku yang dulu diremehkan. Aku tidak pergi dengan amarah. Aku tidak bertahan dengan dendam. Aku berdiri dengan harga diri. Dan jika suatu hari aku memilih pergi, itu bukan karena aku kalah, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Hari itu aku duduk sendirian di kamar, menatap koper kosong di sudut ruangan. Aku tidak sedang kabur. Aku hanya menyiapkan kemungkinan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku jujur pada diriku sendiri. Aku lelah bertahan hanya karena status dan rasa kasihan. Arman sudah berubah. Itu benar. Ia lebih perhatian, lebih lembut, lebih berhati-hati dengan kata-kata. Tapi perubahan karena takut kehilangan tidak pernah sama dengan cinta yang tumbuh dari keyakinan. Aku bisa merasakannya. Setiap sentuhannya masih ragu. Setiap ucapannya seakan meminta maaf pada masa lalu yang tak bisa ia hapus. Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Ia adalah anak yang terlalu patuh pada ibunya. Dan aku adalah istri yang terlalu diam ketika harga diriku diinjak. Suatu pagi, aku menerima pesan panjang dari ibu mertuaku. Ia menuliskannya dengan tangan gemetar, katanya. Isinya bukan lagi pembelaan, bukan lagi alasan. Ia mengakui semuanya. Iri, takut, ego, keinginan menguasai hidup anaknya. Dan kalimat terakhir itu membuatku terdiam lama. Sekarang aku mengerti kenapa Allah menelanjangiku lewat kebenaranmu. Aku menutup ponsel. Tidak ada rasa puas. Tidak ada senyum kemenangan. Yang ada hanya satu kesadaran pahit. Setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali pada pelakunya. Beberapa hari kemudian, keluarga besar berkumpul. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk berdamai. Ibu mertuaku berdiri di hadapanku, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Ia tidak bersujud kali ini. Ia hanya menunduk. Aku tidak meminta kamu kembali menjadi menantuku yang dulu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku menatap wajahnya lama. Wajah seorang ibu yang akhirnya kalah oleh perbuatannya sendiri. Dan di saat itu, aku melepaskan sesuatu dalam dadaku. Bukan maaf yang keras diucapkan, tapi keikhlasan untuk tidak lagi membawa luka itu ke masa depanku. Aku memaafkan ibu, kataku pelan. Tapi aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Ia mengangguk. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ikut tenggelam bersama tangis orang lain. Malamnya, Arman duduk di hadapanku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Apapun keputusanmu, aku terima, katanya lirih. Aku menarik napas panjang. Inilah momen yang selama ini kutunda. Aku tidak pergi karena aku membencimu, kataku. Aku pergi karena aku ingin hidup tanpa harus membuktikan apa-apa lagi. Aku ingin dicintai tanpa dicurigai. Dihargai tanpa diuji. Ia menangis. Tapi aku tidak ikut menangis. Air mataku sudah habis jauh sebelum hari itu. Beberapa minggu kemudian, aku pindah. Bukan ke rumah orang tuaku. Aku memilih apartemen kecil yang kubeli dari hasil jerih payahku sendiri. Aku menata hidupku ulang. Tanpa teriakan. Tanpa drama. Tanpa kebencian. Aku bekerja. Aku tertawa lagi. Aku kembali mengenal diriku sendiri.
Perempuan yang dulu hampir hancur karena fitnah, kini berdiri dengan tenang dan kepala tegak. Sesekali aku mendengar kabar tentang mereka. Ibu mertuaku kini lebih banyak diam. Arman belajar hidup tanpa bergantung pada bayang-bayang ibunya. Mereka semua belajar dengan cara yang menyakitkan. Dan aku tidak membalas dengan kata-kata kejam. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku tidak merendahkan mereka seperti dulu aku direndahkan. Pembalasanku sederhana, tapi mematikan bagi ego mereka.